Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya pada sore yang berbahagia ini saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program kesayangan kita Syiar edisi Kamis 10 Oktober 2024. Tentunya pada edisi Syiar kali ini kita akan mendengarkan, menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan alhamdulillah di samping saya sudah hadir bersama kita narasumber kita yang sangat luar biasa, yang nantinya beliau akan menjelaskan terkait tema yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu cintai 5 perkara maka akan lupa 5 perkara. Kita sapa terlebih dahulu Al-Ustadz Muhammad Isnaini Al-Faruq MPD atau biasa disapa Usteng. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik ya Ustadz ya, walaupun tadi di luar sedang hujan seperti itu Ustadz ya. Ini merupakan bentuk keberkahan juga di acara kita pada sore hari ini. Dan juga pemirsa, kita juga kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Kalau kita melihat di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita ada ibu-ibu yang sangat cantik-cantik dan manis-manisnya luar biasa. Kita sapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Yakin Simpang 4 Sipin Telanai Pura. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Berarti ini semangat nih Bu ya untuk melihat tausiah dari Usteng nih Bu. Semangat Bu ya, apalagi ustadznya ganteng Bu ya. Dan juga pemirsa, kita pada sore hari ini akan dihibur oleh El Hawa Musik. Ada Mbak Wawa dan juga Bang Hafiz. Assalamualaikum El Hawa Musik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang Kakak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang ada di sini diberikan kesehatan oleh Allah, dan juga pemirsa yang ada di rumah juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Isnaini Al-Faruq MPD. Cintai 5 perkara maka akan lupa 5 perkara. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Yakin dan pemirsa TVRI Jambi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil mahsyar, yaumil hisab, yaumil akhirah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbis salim. Ketika itu tidak ada satu pun makhluk yang peduli dengan kita. Tidak ada satu pun manusia yang peduli dengan kita. Beliaulah baginda Rasulullah mencari kita, mengumpulkan kita, membawa kita ke hadapan Allah. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan bagi umatku ya Allah, maafkan bagi umatku ya Allah, dan masukkan ke surga bagi umatku ya Allah yang mereka pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka seluruh umat baginda Rasulullah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Yakin dan pemirsa TVRI Jambi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini ada beberapa perkara, kalau semakin kita cintai perkara tersebut akan membuat kita semakin jauh bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasha'ihul Ibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati ala ummati zamanun." Akan datang kepada umatku suatu zaman, kata baginda Rasulullah, "Yuhibbunal khamsah wa yansawnal khamsah." Mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Adapun perkara pertama yaitu yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Bagaimanakah orang yang cinta kepada dunia ini, ibu-ibu? Yaitu ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, kita masih sibuk main HP, kita masih sibuk nonton TV,
kita masih sibuk ngegosip, kita masih sibuk dengan urusan-urusan dunia lainnya, sehingga kita lebih mementingkan urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Maka kata Allah dalam Quran surah An-Nazi'at, fa amma man tagha, dan adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, yang lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu wa yuhibbunal hayat wa yansawnal maut. Mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Banyak di antara kita sudah terlena dengan kehidupan ini, mereka lupa akan dengan kematian. Apalagi yang muda, mereka merasa akan mati dalam keadaan tua. Apalagi mereka yang benar-benar sehat, mereka akan beranggapan akan mati dalam kondisi sakit. Padahal apa? Muda, kemudian muda, tidak ada jaminan kita akan mati dalam keadaan tua. Kemudian kita sehat, tidak ada jaminan bahwa kita akan mati dalam keadaan sakit. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu wa yuhibbunal qusura wa yansawnal kubur. Mereka mencintai bangunan-bangunan indah dan melupakan kuburan. Maka kita lihat orang-orang zaman sekarang, Ibu, itu mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang mewah. Rumah-rumahnya mewah, Masya Allah, luar biasa. Tapi mereka lupa, semewah apapun mereka membangun rumah di dunia ini, tetap mereka akan kembali kepada yang namanya kuburan. Kemudian yang keempat yaitu wa yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Mereka mencintai harta dan melupakan hisab. Orang kalau sudah cinta harta, cinta uang, cinta duit, maka mereka akan lupa dengan yang namanya hisab. Hisab ini apa ibu-ibu? Yaitu perhitungan amal ibadah kelak di yaumil mahsyar nanti. Maka kalau orang sudah cinta dengan uang, cinta dengan harta, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut, sehingga mereka lupa bahwa nanti ada yang namanya yaumil hisab. Semua akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Yakin dan pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah cinta dengan harta ini, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, duit dan lain sebagainya, sehingga mereka melupakan hisab tersebut. Ingat ibu-ibu, 1.000 rupiah yang bukan hak kita masuk ke dalam perut kita, kelak ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 5.000, bahkan seterusnya sampai jutaan, ratusan juta yang mungkin bukan hak kita makan dan mendarah daging dengan tubuh kita, ini nantinya akan dipertanyakan kelak di yaumil hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Mereka mencintai makhluk dan melupakan sang penciptanya. Banyak di antara kita kalau sudah cinta dengan makhluk, mohon maaf, mungkin kita punya suami cintanya luar biasa, mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya anak, cinta pun kita kepada anak, cintanya mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh Ibu, sewajarnya saja. Karena pepatah Arab pernah mengatakan, ahbib habibaka haunamma asa an takuna baghiduka yaumama. Cintailah kekasihmu, cintailah pasanganmu, cintailah suamimu, anakmu sewajarnya saja. Karena kalau cinta itu berlebihan, dia bisa menjadi malapetaka besar bagimu. Seperti contoh saja, ketika kita mencintai suami kita dengan cinta yang luar biasa, namun ketika Allah ambil itu suami kita, Ibu, ya, Allah ambil nyawa suami kita, seketika itu juga kita akan mengerutuk kepada Allah, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allah tidak adil, kita katakan Allah jahat. Padahal apa? Kita tahu bahwa semua yang ada di dunia ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai cinta itu mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih karena masih setia menyaksikan Syiar, tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Ustadz Muhammad Isnaini Al-Faruq MPD. Baik Ustadz, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz terkait 5 perkara. Ada tadi saya mendengar 5 perkara tersebut, yaitu mencintai dunia, melupakan akhirat, betul Ustaz? Kemudian mencintai kehidupan, melupakan kematian dan lain sebagainya. Dan
Untuk lupa 5 perkaranya apa nih Ustaz? Nah, silakan Ustaz. Jadi sudah saya katakan tadi Mas, ya. Jadi cinta dunia maka lupa akan akhirat. Kemudian cinta kehidupan lupa akan kematian. Kemudian cinta dengan bangunan-bangunan indah lupa bahwa mereka akan kembali kepada yang namanya kuburan. Kemudian cinta akan harta lupa dengan hisab. Cinta akan makhluk lupa dengan sang penciptanya. Maka kata Rasulullah, jika perkara-perkara ini ada dalam kehidupan kita, akan timbul sebuah penyakit dalam hati kita yang dinamakan al-wahan. Cinta dunia, takut akan kematian. Kalau ini sudah ada di dalam hati kita, maka hal pertama yang akan terjadi dalam kehidupan kita ialah tarkus solat, berani meninggalkan solat. Orang kalau sudah cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta pernak-pernik dunia ini, maka hal pertama yang akan terjadi dalam kehidupan mereka ialah mereka akan berani meninggalkan solat tersebut. Ini yang pertama. Baik Ustaz, kalau kita nih sebagai anak muda ya Ustaz, Ya. terkhusus saya nih Gen Z dan mungkin dengan ibu-ibu yang ada di sini, biasanya kita nih suka lupa Benar. akan akhirat. Kita Betul. asik dengan dunia kita Ustaz. Karena juga kita mendengarkan ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya al-insanu ma'alul khata' wan nisyan. Bahwasanya manusia itu memang tempat berbuat kesalahan dan juga sering lupa akan nikmat yang Allah berikan kepada kita Ustaz. Kira-kira apa solusi dari tema yang kita bahas pada sore hari ini Ustaz? Baik. Memang dalam kehidupan kita ini, ibu-ibu, bapak ya, pemirsa TVRI Jambi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita ini memang iman kita itu naik turun, Naik ya. Nah itu, makanya begitu naik, masya Allah, ingat Allah terus. Mau begitu turun, bahkan keluar itu, lupa itu, bahkan ke masjid pun tidak. Maka apa? Ibnu Sina, seorang ahli fikih mengatakan, ada 3 hal yang memotivasi seseorang dalam melakukan ibadah. Maka dalam motivasi inilah kita akan menentukan naik turunnya iman seseorang tadi. Yang pertama yaitu ketika seseorang beribadah karena mengharapkan pahala, mengharapkan sorga. Bolehkah ibadah seperti ini? Boleh. Tapi mohon maaf, derajatnya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Maka orang yang selalu beribadah berharap dengan apa iming-iming pahala, sorga dan lain sebagainya, mereka belum sepenuhnya ikhlas dalam melakukan ibadah tersebut. Ini yang pertama. Boleh-boleh saja, tapi apa? Rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang mereka beribadah tapi takut akan dosa, karena takut akan dosa, takut akan neraka, sehingga melakukan ibadat tersebut hanya sekedar menggugurkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, nanti waktu masuk waktu maghrib, ya. Kita tiba-tiba teringat, kalau lewat maghrib saya berdosa ini, kalau tidak sholat maghrib saya berdosa. Akhirnya apa? Sholat. Dan sholat kita ini karena takut akan dosa tersebut. Maka kalau kita beribadah karena 2 hal ini, iman kita akan naik turun. Iman akan terus naik turun. Nah, yang ketiga inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita. Ketika kita beribadah, itu hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu ada wali Allah perempuan, ibu-ibu, namanya Rubiyatul Al-Adawiyah. Beliau ini kalau sholat, itu sajadahnya basah dengan air matanya. Saking khusyuknya beliau ibadah kepada Allah. Kemudian setelah ia sholat, setelah ia ibadah, ia berdoa kepada Allah. Ya Allah, andai ibadah aku ini aku lakukan karena mengharapkan sorgamu ya Allah, tutup pintu sorga itu ya Allah. Dan andai aku beribadah ini karena takut akan nerakamu ya Allah, tenggelamkan aku ke dalam nerakamu ya Allah. Aku melakukan ini ya Allah karena aku cinta kepadamu ya Allah, karena aku hanya mengharapkan ridhomu ya Allah. Maka inilah agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat terus bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masa karena satu orang yang melakukan kebaikan kepada kita, kita bisa suka hanya karena satu kebaikan. Bagaimana Allah yang sudah memberikan nikmat sebanyak ini selama ini, dengan tubuh kita, kondisi fisik kita yang lengkap, rezeki yang banyak, anak-anak yang soleh soleha. Kalau kita ingat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah rasa cinta kita kepada Allah bertambah, dan ibadah pun kita kepada Allah murni karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau melakukan ibadah karena cinta kepada Allah, iman kita tidak akan terombang-ambing ini. Baik Ustaz, kadang kan kita memang imannya naik turun ya Bu ya. Ya. Itu bagaimana Ustaz caranya supaya kita bisa produktif, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Baik, ya. Memang Bu ya, Ibu ya.
Iman kita nih kadang naik turun. Kalau dulu zaman Nabi dulu, kalau iman sahabat tuh naik turun. Ketika naik, masya Allah. Ketika turun, masih tetap beribadah. Itu namanya naik turun. Kalau iman zaman orang sekarang, itu keluar masuk. Begitu masuk, wah masya Allah luar biasa beribadahnya kan. Begitu keluar, wah itu kayak setan lagi itu. Ya, nah itu saya katakan tadi, karena ibadahnya dilakukan karena motivasinya dua hal itu tadi. Kalau yang ketiga yang kita terapkan, kita tanamkan tadi, insya Allah, ya, insya Allah iman kita akan stabil, iman kita tidak akan terombang-ambing. Kalau dua hal ini terus kita melakukan ibadah, hanya misal mengharapkan pahala, takut akan dosa, itu akan naik turun terus dia. Akan naik turun terus ya. Tapi kalau memang kita melakukan itu karena syukur kita kepada Allah, membayangkan semua nikmat dari Allah, semua rezeki yang Allah berikan kepada kita, sehingga apa? Ya Allah, terima kasih banyak atas semua ini ya Allah. Kita mencintai Allah akhirnya. Dan akhirnya kita melakukan ibadah tersebut murni karena cinta dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan dalam beribadah itu kita lakukan memang karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta, mahabbah kita tanamkan kepada Allah, insyaallah iman kita akan stabil, ya. Iman kita stabil. Baik Ustaz, terkadang ini saya sendiri nih Ustaz. Iya, siap. Kita kadang pengen beribadah. Tapi biasanya karena manusia tidak luput akan kesalahan dan dosa, itu terkadang kita terbesit di dalam hati itu hanya mengharap pujian dari orang. Itu seperti apa Ustaz? Tanggapannya, apakah ada kisah-kisah dari Rasul atau seperti apa yang menggambarkan hal ini? Iya. Baik. Jadi memang kita manusia ini awamnya Ibu, ya. Banyak penyakit hati itu, ya. Makanya fi qulubihim maradun fazadahumullah maradha. Dalam hati mereka terdapat sebuah penyakit, namun kalau penyakit ini tidak disembuhkan maka timbul akan penyakit-penyakit hati lainnya. Itulah salah satunya tadi riya. Riya ini penyakit hati. Jadi banyaknya manusia melakukan ini itu karena haus akan pujian dari manusia tadi. Makanya Rasulullah mengatakan ada yang paling aku takutkan daripada fitnah Dajjal. Apa itu? Itulah riya tadi. Makanya Rasulullah katakan inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya yang sangat saya takuti pada kalian adalah asyirkul aswar. Syirik kecil kata Rasulullah. Qalu ya Rasulullah, katakan ya Rasulullah, wa masyirkul aswar. Apa itu syirik kecil? Yaitu riya. Riya adalah ketika seseorang sholat, ketika seseorang ibadah, kemudian ibadahnya diperbagusnya ketika dilihat oleh orang lain. Maka mereka inilah yang beribadah bukan bertuhan kepada Allah, melainkan bertuhan kepada manusia. Makanya dikatakan syirik kecil. Mereka tidak ingin Allah yang melihat mereka, tapi ingin manusia yang melihatnya. Kayak ini merupakan penyakit hati yang memang benar-benar itulah tadi. Cara mengobatinya itu tadi. Kita lakukan ibadah dengan cinta kepada Allah, kemudian ikhlas, insya Allah. Itu penyakit hati pelan-pelan juga akan tersembuhkan dari hati kita. Sama dengan pertanyaan yang tadi Ustadz. Ini kita lanjut mencintai bangunan yang indah. Biasanya kita Bu ya, kalau sudah punya rumah yang mewah, sudah punya mobil yang banyak, pasti juga terbesit juga di dalam hati untuk pamer ke tetangga sebelah. Akhirnya saling panas-panasan. Nanti ibu beli mobil ini, beli pula mobil sini misalnya kan. Nah ini bagaimana Ustadz cara kita untuk menghindari penyakit hati Ustadz, agar kita ini nggak punya sifat iri, ria, dan dengki dengan orang-orang. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Ya. Agar kita tidak memiliki sifat iri atau dengki kepada orang lain. Ya. Memang iri dengki ini merupakan penyakit hati yang luar biasa, Ibu. Ya. Apalagi mohon maaf, kalau kita punya tetangga dan tetangga itu kondisi finansialnya atau ekonominya jauh di atas kita, ya. Dia yang beli kipas angin, AC, kita yang kepanasan, ya. Dia yang beli mobil baru, kita pula naik ambulan, dak. Iya, kita sakit stroke, ya. Kita yang jantungan nengok tetangga macam tu. Nah, itu. Karena apa? Karena itu tadi wa nazarahu ila man huwa fawqahu fid dunya. Dalam urusan dunia kita suka melihat yang di atas. Kenapa? Tidak do bersyukur tadi. Kalau kita bersyukur, kita tidak akan iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, kepada hamba-hambanya yang lain. Kenapa? Kita tidak pernah melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bisa saja Ibu, orang yang mohon maaf tetangga kita tadi, yang mereka benar-benar kaya lah dikatakan, ya. Bisa jadi mereka yang kaya,
iri juga dengan kehidupan kita yang mohon maaf mungkin sederhana, tapi kesehatan yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Anak yang soleh soleha. Makanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan nikmat yang terendah itu adalah harta. Ingat, nikmat yang terendah adalah harta. Dan nikmat yang tertinggi atau rezeki yang tertinggi itu apa? Sehat. Nah itu bisa jadi yang kayu tadi dia nak makan apa be payah, ya kolesterol, ya tak? Gula dan lain sebagainya. Kita yang mohon maaf ya, hidup kita jauh di bawah mereka. Tapi apa? Allah berikan nikmat kesehatan yang luar biasa kepada kita sehingga kita bisa makan semuanya. Maka biar kita tidak iri dengki dengan orang itu, hal yang kita harus lakukan apa itu? Kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bayangkan semua kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita terhindar dari iri dengki tersebut. Baik Ustaz, terima kasih. Kita jeda terlebih dahulu ibu-ibu. Baik pemirsa TVRI Jambi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar. Terima kasih pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Syiar, tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Al-Ustadz Muhammad Isnaini Al-Faruq MPD dan juga ada Ibu Majelis Taklim dari Nurul Yakin Simpang Pasipin Telanai Pura. Sudah banyak sekali kita tadi membahas Ustadz terkait dengan 5 perkara, maka akan lupa 5 perkara. Dan selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang kami hormatin, sore ini kami sangat termotivasi dengan cinta 5 perkara dan melupakan 5 perkara tadi yang Pak Ustadz sudah menjelaskan panjang lebar dari perkara yang 5 tadi, sehingga kita harus melupakan yang 5 tadi. Ditambah lagi 3 hal yang memotivasi kita untuk agar kita tidak sampai ke 5 perkara yang membuat kita lupa, akan membuat keimanan kita luntur dan sebagainya. Dari di poin ketiga dari motivasi tadi yang saya tarik, yaitu ketika kita ingin beribadah karena Allah Ta'ala. Nah di sini saya garis bawain Pak Ustadz, karena kita nih misalnya kita kan sudah beribadah nih karena Allah Ta'ala, kita tidak memikirkan yang lain, tetapi ada saja Pak Ustadz godaan dari luar sana tanpa kita sadarin. Itu manusiawi Pak Ustadz. Contohnya saya gambarkan seperti ini, kita kan yang namanya rezeki dikasih Allah itu kan bukan hanya uang saja, tapi kan rezeki, kesehatan, semua yang kita rasakan saat ini luar biasa. Nah begitu kita dapat rezeki berupa uang, kita ingin menikmati uang yang diberikan oleh Allah tadi, ke jalan Allah juga lah kita jalankan. Namun ada saja kendala kerikil-kerikil yang menghambat kita untuk berbuat hal yang demikian. Nah apa agar tetap keimanan kita itu tetap karena Allah Ta'ala tadi, tidak ada tergambar yang lain-lain, adapun godaan luar tadi, tetap kita khusyuk pada karena Allah Ta'ala tadi menjalankan ibadah, agar tidak lagi memikirkan sana, memikirkan ke sini. Nah yang nama godaan itu Pak Ustadz memang sulit Pak Ustadz. Saya ingin langkah-langkah yang harus Pak Ustadz berikan pada kami, apalagi kami ibu-ibu nih Pak Ustadz, yang namanya ibu-ibu rumah tangga nih banyak kali cobaannya Pak Ustadz, bukan dari kami sendiri tapi dari suami juga Pak Ustadz. Jadi kalau kami macam-macam ini ada aja yang namanya kehidupan rumah tangga tuh semuanya kita menjalani Pak Ustadz. Nah disitulah kami ingin bantuan dari Pak Ustadz, tolong kami dicerahkan dengan poin ketiga dari motivasi tadi, ketika kita beribadah tetap karena Allah Ta'ala dan tetap istiqomah. Mohon Pak Ustadz dijelaskan. Boleh Ibu, namanya siapa Ibu? Nama saya Mariati Pak Ustadz. Ibu Mariati Ustadz, pertanyaannya bagaimana kita ini Ustadz biar bisa beriman terus kepada Allah, karena banyak sekali kerikil-kerikil katanya. Banyak sekali godaannya kata Ibu Mariati. Silakan Ustadz. Baik Ibu ya, terima kasih pertanyaannya. Baik ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Yakin dan pemirsa TVRI Jambi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah dalam Al-Qur'an, "Wala fabi'izzatika la ukhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Jadi
dalam kehidupan kita ini Ibu, kita tidak akan lepas dari yang namanya godaan iblis. Ya. Karena iblis sudah berjanji kepada Allah, ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, kami tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang beribadah kepadamu ya Allah dengan hati yang ikhlas. Maka orang yang memang benar-benar cintanya kepada Allah melakukan ibadah karena keikhlasannya kepada Allah, ibadah dilakukan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka iblis tidak akan bisa menggoda orang-orang seperti itu. Namun itu tadi, ya, makanya saya katakan, kita nak beribadah, ya, begitu dapat uang kata Ibu tadi, pengen uang itu saya lakukan di jalan Allah, saya berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan cara mungkin mau bersedekah, mau menginfakkan atau mewakafkan uang tersebut. Tapi apa? Ada saja godaan, baik itu dari iblis, bahkan mungkin mohon maaf, anak kita yang mungkin tiba-tiba butuh uang, ya, Bu minta jajan, nantinya kan, yang harusnya uang tadi mau kita wakafkan, mau kita infakkan, jadi jadi kita lakukan. Karena itu tadi, karena kita melakukan ibadah tadi belum murni karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah kita lakukan karena cinta, kayak mana menumbuhkan cinta itu Ibu? Bayangkan semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita baik Bu, bisa suka kepada satu orang hanya karena satu kebaikan. Iya enggak? Ketika orang misal mohon maaf, dia melakukan kebaikan kepada kita, membantu kita, kita bisa suka dengan orang itu. Bisa kita waktu itu suka dengan dia. Bahkan mungkin bisa sampai cinta kepada mereka. Apalagi Allah yang sudah memberikan banyak nikmat kepada kita. Kesehatan, dengan tubuh kondisi fisik yang lengkap. Anak-anak yang sehatnya luar biasa, Masya Allah. Kemudian kondisi ekonomi kita, rezeki kita yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Kalau kita bayangkan yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ketika kita beribadah, kita akan penuh rasa syukur dan tidak akan ragu dalam melakukan ibadah tersebut, dan kita akan ikhlas melakukan itu. Itu Ibu, ya. Ingat Bu ya, godaan itu pasti ada karena iblis sendiri yang berjanji, dan godaan yang paling berat memang dalam rumah tangga Ibu. Kenapa? Iblis begitu berhasil menggoda manusia dalam urusan-urusan maksiat, ya, itu biasa saja tanggapan, ibaratnya tanggapan dari raja iblisnya biasa we. Tapi begitu dia berhasil membuat suami istri bercerai, wah itu diberikan jempol, ya. Itu berarti apa? Itu prestasi tertinggi iblis itu ketika mereka berhasil membuat pasangan suami istri bercerai. Maka wajar dalam rumah tangga banyak godaan, banyak ujian dan lain sebagainya. Itu Bu. Baik, pertanyaan Ibu Mariati sudah dijawab oleh Ustadz. Apakah dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Ibu, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khadijah dari Majelis Ta'lim Nurul Yakin. Izin bertanya Ustaz. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Nah, bagaimana cara kita sebagai manusia yang seperti kata Mas tadi ya, bahwa insan mahalul khata wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita sebagai seorang hamba Allah untuk pulang ke kampung akhirat? Kita harus ingat kepada Allah, senantiasa bersyukur sehingga Allah itu ingat kepada kita, cinta kepada kita, sehingga kita menjadi bisa menjadi manusia yang menjadi predikat khairun nas anfa'uhum linnas. Untuk dikasih kiat-kiatnya Ustadz, biar kita sebagai hamba Allah ini yang tidak punya apa-apa ibaratnya di dunia ini, untuk bisa selalu mengingat Allah kemudian bersyukur. Syukran jazakallah khair Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan Ustadz untuk dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Khadijah. Baik. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Yakin dan pemirsa TPRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, ya. Memang kita manusia ini tidak akan pernah luput dari kesalahan, kekhilafan, bahkan mungkin dosa-dosa yang kita lakukan ataupun kemaksiatan yang sering kita lakukan. Namun itu tadi, jangan lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Apa kata Allah? Katakanlah kepada hambaku yang melampaui batas terhadapku, siapapun itu. Pokoknya yang mungkin setiap hari bikin salah, yang selalu bikin kehilafan, bikin dosa, bikin maksiat. Mungkin kita yang ada dalam studio ini tidak tahu gitu. Entah saya sendiri, entah itu mungkin pernah membunuh, tidak tahu kan? Entah mungkin pernah berzina, mencuri dan melakukan dosa-dosa besar lainnya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa. Jadi intinya apa? Kita sebagai manusia ini tidak akan pernah luput dari kesalahan dan kehilapan. Dan hal yang harus kita ingat ialah kita jangan sampai melupakan dosa-dosa itu begitu saja. Karena apa ibu-ibu? Ya, kalau kita merupakan dosa itu begitu saja, kita ini termasuk orang yang celaka. Karena disebutkan dalam kitab Nasuhul Ibad, tanda orang yang celaka salah satunya itu apa? Nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahi ta'ala mahfuzat. Yaitu orang-orang yang suka melupakan dosa-dosanya di masa lalu, padahal dosa tersebut sudah tercatat rapi dan detail di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita yang pendosa ini Bu banyak salah, tapi apa? Mulut kita senantiasa istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang alim, yang taat kepada Allah namun mereka jarang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu, sekedar melakukan kewajiban saja tapi jarang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suka menilai orang yang mohon maaf mungkin suka melakukan maksiat, dia nilai dengan pendosa lah, ahli maksiat lah, merasa dia yang paling suci, merasa dia yang paling baik. Lebih baik kita yang mohon maaf banyak melakukan kesalahan, kemaksiatan, dosa, tapi apa? Kita selalu merasa bersalah, selalu ingat dengan dosa tersebut sehingga membuat kita senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sekali lagi saya ingatkan ya, agar kita selalu ingat kepada Allah tadi. Sederhana sekali. Ingatlah kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Ingat itu ya. Kita sampai di sini karena kebaikan Allah. Allah berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, kesempatan hadir kita di sini. Kalau kita terus ingat kebaikan-kebaikan Allah, ingat nikmat-nikmat dari Allah, percayalah kita akan ibadah pelan-pelan akan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bukti terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu Khatijah, demikianlah jawaban dari Al Ustaz. Maka dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan Bu, perkenalkan dirinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya ingin bertanya Pak Ustadz mengenai masalah yang turun naiknya iman tadi. Terkadang kan kita ini sering kita melaksanakan sholat duha gitu kan. Oh, iya. Tapi terkadang kita juga males lah gitu kan. Hati kecil bilang males lah gitu. Tapi hati kecil kita bilang lakukanlah, karena dari sholat itu kamu kan mendapat rezeki kayak gitu kan. Jadi ya udah dalam itu jadi kita laksanakan juga Pak Ustadz gitu. Jadi yang mau saya pertanyakan itu gimana nanti itu perhitungannya itu, apakah diterima sholat itu ataukah, tapi memang dalam hati kecil kita menyuruh memang harus gitu, karena itulah bentuk ketika kita meminta gitu kan. Iya, betul. Itu saatnya kita berdoa di situ, Betul, katanya kan memang itulah salah satu jalan gitu kan untuk dimudahkan semua urusan. Betul. Itu gimana Pak Ustadz? Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum. Berarti dalam hati kecil itu ingin salat Bu ya? Di kuping ini panas sudah nih, syaitan jangan gitu Bu ya. Tetap dilaksanakan berarti Ibunya. Silahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nana. Kita ini sebagai manusia ada Bu ya, kita belanja misalnya, kita pasti nyari yang banyak diskon. Banyak diskon. Ya, mari barang-barang yang elok tapi murah.
sebenarnya kita ibadah juga seperti itu. Kadang kita memandang keistimewaan dari ibadah tersebut. Sama kayak sholat duha tadi. Kita tahu keistimewaannya seperti ini. Kita tahu fadilahnya seperti ini dan lain sebagainya. Ya, sudah saya katakan tadi, beribadah dengan mengharapkan pahala ataupun mengharapkan keistimewaan dari ibadah tersebut, boleh-boleh saja. Silakan, boleh-boleh saja. Bahkan kita pun berlomba-lomba beribadah memang mengharapkan pahala, silakan. Cuman itu tadi, kalau memang pengen derajat ibadah kita itu memang derajat sampai derajat cinta kepada Allah, itulah tadi harus ikhlas melakukan ibadah tersebut. Dan untuk ikhlas tadi itu saya katakan, kita bayangkan semua kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Macam ibu tadi, nak lewat sholat duha, sayang, keistimewaannya luar biasa, ya tak? Biar lancar urusan saya, rezeki terus mengalir, sehingga sholatnya apa? Karena berharap keistimewaan dari ibadah tersebut tadi. Makanya apa? Ibadah kita naik turun tadi. Makanya ada pertanyaan dalam hati kita, sholat dah ya, sholat dah ya. Nah itu tadi, karena itu naik turun dia, iman kita naik turun. Memang paling berat itu Bu, istiqomah. Maka dikatakan al istiqomatun khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 kemuliaan. Karena memang apa? Kalau seseorang bisa istiqomah duha terus, itu luar biasa, masya Allah. Ya, awalnya mungkin terpaksa karena keistimewaan, seminggu, sebulan, akhirnya apa? Karena cinta dia melakukannya. Kalau gimana tuh dua ini aja, dua rakaat. Dua rakaat. Empat rakaat. Nah. Dan ingat lagi dia, ada 6 rakaat kan. Betul. Nah itu tadi tuh, karena kita melakukan ibadah tadi, karena keistimewaan ibadah tadi. Coba kalau kita memang melakukan murni, karena kita lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Ya, memang murni kita membayangkan semua kebaikan Allah, timbul rasa syukur dalam diri kita. Ya Allah, ini bentuk terima kasihku kepadamu ya Allah. Ini pengabdianku ya Allah atas semua yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Ini cinta ya Allah. Nah, kalau itu kita lakukan insya Allah, itu istiqomah terus. Memang Bu, berat. Di awal berat, untuk istiqomah, untuk ikhlas ibadah itu berat. Tapi kalau kita sering lakukan terus menerus, akhirnya terbiasa. Sudah terbiasa tadi barulah. Itu Ibu. Ya. Baik. Ya. Baik Bu Nana ya, sudah terjawab ya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa TVRI Jambi, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Jeda, di Syiar. Terima kasih pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Syiar Islam yang bertema Cintai 5 perkara maka akan lupa 5 perkara. Balik Ustadz untuk dapat memberikan kesimpulan dari tema yang kita bahas pada sore hari ini. Baik, ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Yakin dan pemirsa TVRI Jambi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun inti atau kesimpulan daripada tausiah daripada sore hari ini yaitu perkara-perkara yang kita cintai tadi adalah perkara-perkara urusan dunia. Maka semakin kita kejar itu urusan-urusan dunia tersebut, pernak-pernik dunia tersebut, pasti akan membuat kita semakin lalai, semakin jauh, bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kejar dunia, silakan, tidak masalah. Tapi ingat, ya, kita harus tetap utamakan akhirat. Dunia ini hanya setetes. Kalau dapat, tidak usah bangga, tidak dapat, tidak usah kecewa, karena yang kita dapatkan hanya setetes dan kita kecewakan hanya setetes. Maka apa? Fokuskan akhirat, insya Allah dunia akan bersimpuh malu di hadapan kita. Makanya banyak orang sekarang melihat, wah ustadz itu mobilnya mewah, rumahnya mewah. Kenapa? Mereka fokus akhirat, maka dunia bersimpuh di hadapannya, dunia di genggamannya jadinya. Karena awalnya mereka fokus kepada urusan akhirat. Nah ini, ya, jadi itulah kesimpulannya. Maka apa? Utamakan akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Bukan berarti saya menyuruh ibu-ibu untuk tidak mencari dunia atau mengejar dunia, tidak. Tapi tetap, ya boleh silakan cintai dunia, tapi jangan mengalahkan cinta kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Baik, terima kasih Ustadz yang pada sore hari ini sudah berkenan Siap. untuk memberikan tausiahnya Siap, dan Mas. pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, 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 Allahumma amin. Saya Yogia Perlianto dan kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.